Sebelumnya mohon maaf, eh, cahayanya tidak terlalu terang karena dalam perjalanan. Jadi em, aku mulai aja, sebentar. Oke, suaraku udah jelas, Dit? Aman-aman. Oke, sebentar. Pemanasan dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam bagi para Oculus dan Cranium. Jadi di sini kita akan diskusi bareng terkait dengan otak kita ya. Jadi sebenarnya yang akan kita bahas dalam malam hari ini sebenarnya berkaitan banyak dengan otak secara apa ya? Secara general. Kalau kemarin kita membahas tentang otak yang berfungsi sebagai motorik. Sebenarnya habis ini kita akan menyinggung motorik juga, tapi setelah itu kita akan menyinggung tentang otak yang benar-benar otak dan tidak berhubungan dengan sistem motorik lainnya. Ya sebenarnya berhubungan juga sih. Oke, kita mulai aja. Jadi disclaimer ya, kita di sini menggunakan sumber Gayton. Nah, sebagai disclaimer, di dalam bab pembahasan otak ini, Gaetan sendiri banyak bingung. Sebenarnya bukan banyak bingung, tapi secara garis besar, otak ini merupakan pembahasan yang lumayan abstrak. Selain lumayan abstrak, otak ini juga pembahasannya itu masih jarang diteliti, karena memang eh, berkaitan erat sama apa namanya sistem etik ya. Maksudnya kalau misalkan kita meneliti tentang otak seseorang kan berarti kita meneliti juga tentang orang itu gitu. Nah itu etiknya tinggi. Makanya mungkin kita akan bahas pelan-pelan untuk otak ini. Jadi quotes dulu. Ini kemarin yang aku sampaikan sebenarnya, dan ini aku dapat dari Deva dulu. Jadi eh, kita saat mempelajari untuk fisiologi, itu sebenarnya kita mempelajari sejarah dari suatu tempat. Anatomi itu sebagai geografinya, dan fisiologi itu sebagai sejarahnya. Terus ini terkait otak pada malam hari ini. Jadi eh, otak ini pembelajarannya sangat keren. Sih, aku masih terbata-bata ya, karena eh, habis ngebut juga. Jadi otak ini pembahasannya juga keren, karena bayangkan kalian membahas sesuatu yang saat kalian membahas sesuatu itu, kalian menggunakan sesuatu itu. Bingung ya? Intinya kita mempelajari sesuatu yang membuat kita bisa belajar. Jadi kayak the study of his own brain. Jadi kita berpikir tentang sesuatu yang membuat kita berpikir. Itu luar biasa. Makanya di Gaitan itu banyak sekali kata-kata serupa seperti ini. Are still partly speculation, masih berupa spekulasi. Jadi konsep-konsep yang ada itu kebanyakan masih spekulasi dan biasanya memang dibuktikannya itu kalau misalkan udah ada orang sakit dengan lesi terkait. Jadi misalkan ada lesi di struktur A, B, C, itu baru diteliti kayak, oh kalau orang struktur A-nya yang lesi, kelainannya biasanya kayak gini. Dan itu semua akhirnya dijadikan suatu konsep dalam penelitian dan membuat teori-teori dan spekulasi yang ada. Memang awal dari sebuah teori yang sudah terbukti itu awalnya kan memang spekulasi. Jadi mungkin secara disclaimer, kita kalau membahas tentang otak ini banyak sekali ranah yang bisa kita teliti walaupun sangat sulit karena banyak sekali yang masih berupa spekulasi. Ada juga kata-kata seperti ini. The answer is not known. Seperti itu. Terus misalkan are not fully understood gitu-gitu. Jadi kalau bayangkan kalian membaca sebuah teori dan banyak kata-kata seperti ini kan kayak habis kita eh, mensintesis suatu eh, konsep di otak kita. Terus habis itu ada kata-kata ini itu kan loh oh belum sampai ujung gitu. Akhirnya memang pemahamannya kadang itu pisah-pisah. Now the question for my research effort. Jadi eh, ya menjadi masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dan kita sebenarnya mempunyai kesempatan banyak untuk research berikutnya gitu. Nah, masih understandingnya, however, our understanding, jadi our understanding yang ada dari penulis Gaitan ini aja masih belum seberapa presisi. Jadi memang ya ini disclaimer-disclaimer yang ada terkait bahwa otak itu memang sangat kompleks. The provide motor control are complex gitu-gitu. Nah, are not fully known. Ya, are still partly speculation.
The exact answer is not known. Nah, sampai akhirnya kayak bahkan kata-kata mereka itu ada kesan tidak yakin gitu. Jadi kayak finally we will summarize as best we can. Jadi mereka entah ya bahasanya intinya kayak intinya bahasanya adalah bahasa yang mereka juga berusaha dalam memahami otak kita ini gitu. Oke, kalau gitu kita mulai aja. Kita mulai dari cerebellum and basal ganglia contribution to overall motor neuron. Jadi ini adalah lanjutan dari kemarin saat kita membahas motorik secara umum. Motorik yang kita bahas kemarin secara umum adalah motorik yang berasal dari korteks ya. Jadi semua inisiasi pertama itu dimulai dari korteks. Semua inisiasi yang terakhir, maksudnya terakhir kita menerima informasi itu juga berakhir di korteks. Jadi korteks itu memang istilahnya merupakan daerah otak yang merupakan sistem luhur kita. Apa maksud dari sistem luhur kita adalah kesadaran. Jadi sadar enggaknya kita itu ditentukan oleh korteks dari otak kita. Nah, cerebellum dan basal ganglia ini membantu dalam proses motorik kita. Di sini yang memang kita bahas adalah motoriknya. Aku nggak tahu apakah mereka itu juga mempunyai. Oh ya, aku disclaimer ya. Maksud dari pembahasan motorik itu tidak bisa terlepas dari sensorik. Karena hasil dari motorik kita itu sebenarnya adalah alasan kita bergerak itu sebenarnya ditentukan oleh input yang kita terima. Oleh karena itu, teori dari sebuah motoriknya otak atau motoriknya syaraf itu tidak bisa dipisahkan dari sensorik yang diterima. Jadi, kalau misalkan kalian memisahkan antara motorik dan sensorik dalam pembahasan sendiri, itu malah biasanya menyusahkan. Makanya dalam cerebellum dan basal ganglia ini, motorik dan sensorik itu sering dibahas bebarengan. Makanya di sini akan dibahas banyak lah intinya. Nah, terus dari pembahasan korteks tadi, itu adalah stimulasi-stimulasi pergerakan yang kita sadari. Nah, setelah stimulasi pergerakan yang kita sadari tadi keluar dari korteks, itu harus diolah dulu di cerebellum dan basal ganglia ini untuk pergerakan yang lebih presisi. Jadi, basal ganglia dan cerebellum memang tidak bisa menggerakkan motorik secara sendiri. Secara mandiri itu nggak bisa. Memang awalnya harus dari komando otak di korteks. Nah, tapi komando otak di korteks itu nantinya sebenarnya akan bergerak aja, tapi secara presisi pergerakannya itu akan dibenarkan oleh cerebellum dan basal ganglia. Seperti konsepnya OC dan SC ya. Jadi, aduh, maaf maaf. Atau seperti konsepnya panitia dan SC gitu deh. Jadi panitia dan SC itu panitia sebagai penyelenggara sebenarnya adalah korteksnya. Jadi mereka yang sadar akan bergerak. Nah, untuk SC itu mereka kan nggak ngapa-ngapain kan. Mereka itu hanya membenarkan dan lain-lainnya. Nah itu tapi fungsinya itu sangat krusial. Makanya cerebellum dan basal ganglia inilah yang nanti akan kita bahas. Pendahuluan, sistem motorik memiliki sistem piramidal dan ekstrapiramidal. Sistem piramidal berhubungan erat dengan konteks gerakan stimulus awal. Jadi, yang merupakan gerakan stimulus awal, kalau kalian bingung di mana awal kali pergerakan itu terjadi, itu ada di korteks. Nah, nanti korteks ada pembagiannya. Ada korteks yang motorik, ada korteks yang sensorik. Kalau menginisiasi pergerakan berarti kan korteks motorik. Korteks motorik nanti juga ada pembagiannya. Ada yang primary, ada yang pendukungnya, gitu deh. Nah, intinya stimulasi awal itu memang dari korteks. Nah, itu adalah sistem piramidal. Nah, kalau yang sistem membenarkan yang tadi aku bilang itu adalah sistem ekstra piramidal. Nah, sistem piramidal itu ada primary motor cortex, ini pre-motor area dan supplementary motor area. Pre-motor area dan supplementary motor area adalah area di mana kalian merencanakan, menggambarkan, mengimajinasi suatu gerakan terlebih dahulu. Nah, primary motor cortex adalah tempat di mana kalian menstimulasi atau melakukan apa yang kalian rencanakan. Jadi gampangnya kalau premotor area dan supplementary motor area itu adalah area otak di mana kalian itu membayangkan dulu gerakan apa yang kira-kira kalian gerakkan gitu. Kalau asal gerak, kita bisa menggunakan primary motor cortex. Cuma kalau merencanakan pergerakan, membayangkan gerakan, misal kayak ingin menggunting dengan presisi, pembayangannya itu ada di premotor area dan supplementary motor area. Nanti eksekusinya oleh primary motor cortex. Jadi awalnya dari sini, terus habis itu pergilah ke primary motor cortex. Nanti ekstrapiramidal yang akan apa namanya? Mengkoreksi gitu ya. Jadi ekstrapiramidal nanti memiliki konsep yang membenarkan, memodifikasi dan
ya membenarkan gitu-gitu deh. Nah, terus salah satu sistem ekstrapiramidal adalah basal ganglia dan cerebellum. Sebenarnya aku belum eh, membaca yang eksak pembagian dari piramidal dan ekstrapiramidal, tapi sebenarnya piramidal itu juga dibahas karena maksudnya dia itu salah satu pembahasannya karena selnya yang ada di korteks itu bentuknya piramid, kayak bed cell gitu-gitu. Terus ada yang membahas karena konsep di brainstem itu ada piramidnya, gitu-gitu. Dan ekstra piramid itu maksudnya sebenarnya ya yang di luar dari jalur itu gitu sebenarnya. Cuma memang yang sering dibahas dalam pembenaran dari eh, motor, motorik itu adalah basal ganglia dan cerebellum gitu. Wah, kenapa gambarnya tidak keluar? Gimana ini? Sik, sik. Ini apa di refresh aja ya? Bentar ya. Oke, jadi sambil menunggu, cerebellum itu sebenarnya dibagi menjadi beberapa bagian. Ini kita bahas cerebellum dulu ya. Cerebellum itu sebenarnya terletak di posterior dari batang otak kita. Jadi kalau yang di belakang paling belakang itu sebenarnya adalah cerebellum, baru batang otak kita gitu ya. Terus di atasnya ada sistem otak kita, encephalon itu. Nah, eh, terus cerebellum itu dibagi sebenarnya pembagiannya itu bisa dua. Bisa sebenarnya lobusnya, kalau misalkan kalian di otak yang cortex, itu kan pembagian lobusnya itu, sebentar, suaraku kedengeran nggak sekarang? Soalnya kok loading terus ya? Aman, Bin. Oh aman, oke. Berarti masuk Canva nih. Oke deh. Intinya kalau misalkan yang cortex itu pembagiannya kan eh, lobus-lobus seperti lobus parietal, lobus frontalis, terus dan lobus temporal, occipital dan yaitu pembagian lobus dari cortex yang ada di cerebrum. Nah, kalau pembagian lobus yang ada di cerebellum, oh ini ngulang dari awal. Kalau pembagian oh iya, boleh. Enggak. Oke, sudah. Intinya kalau misalkan pembagian yang ada di cerebellum itu sebenarnya lobusnya ada lobus yang eh bentar. Lobus yang anterior, posterior, kok nggak iso ya. Dan ada satu lobus yang sudah tua namanya floculonodular. Sebenarnya pembagian lobusnya itu dengan ya terkait sama gyrus dan sulcus sama kayak cerebrum. Nah, pembagiannya itu ada tiga, anterior, posterior, dan floculonodular. Nah, dari pembagian ini sebenarnya pembagian tugasnya itu nggak berdasarkan ini. Nah, kalau misalkan pembagian tugas yang ada di cerebrum nanti kita bahas, itu kan pembagian tugasnya kan berdasarkan beberapa lobus kan. Lobus yang anterior, lobus yang frontal itu ada pembagiannya masing-masing, misalkan premotor area, terus habis itu primary motor. Nah, oke, kita presentasikan. Iklan di. Ya udah. Nah, ini ya anterior lobe, posterior lobe dan flocculonodular lobe. Nah, tapi secara pembagian tugas itu nggak pakai yang kayak gini. Pembagian tugasnya itu pakai yang namanya eh apa pembagian tugasnya itu pakai apa namanya longitudinal axis. Jadi dia itu akan membagi ke arah yang jadi ke arah sini gimana cara? Ya dipotongnya itu nggak yang secara lobus, nggak yang anterior, nggak yang posterior, nggak yang floculonodular. Jadi pembagian tugasnya itu dipotong secara eh, apa namanya? Secara potongan yang melintang. Nah, potongan melintang ini nanti akan membagi zonanya menjadi tiga. Zona vermis, zona intermediate, sama zona lateral gitu. Nah, zona vermis itu nanti akan ini secara umum dulu ya, secara umum pembagian tugasnya belum tugasnya ngapain. Nah, zona vermis itu nanti ada di tengah, terus di tengahnya di sebelahnya lagi lateral ada intermediate dan lateralnya lagi ada lateral zone gitu. Nah, zona vermis itu bertanggung jawab atas tugas yang ada di axial body. Jadi axial body itu mulai dari tengkorak sampai yang non ekstremitas pokoknya. Jadi makanya ini gambarnya kan ini kepala, terus habis itu ini badan yang ekstremitasnya kan di bagian intermediate gitu kan. Nah, jadi bertanggung jawab atas gerakan axial body non ekstremitas seperti leher, pundak, pinggul ya seperti itu. Nah, terus kalau zona intermediate memiliki tanggung jawab dalam gerakan ekstremitas. Nah, jadi kalau misalkan kalian misalkan inisiasi pertamanya dari korteks, setelah itu masuk ke dalam pergerakan ekstremitas. Nah, ekstremitas itu nanti
tanggung jawabnya ada di cerebellum yang bagian lateral, intermediate. Nah, baru yang bagian lateral tidak ada pembagian tugas secara tubuh, struktural, tapi lebih ke dalam perencanaan gerakannya. Jadi tadi kan aku bilang perencanaan gerakan ada di premotor area sama supplementary area. Nah, itu dibantu sama cerebellum bagian lateral zone ini. Jadi gitu. Walaupun memang awalnya memang dari sana, cortex, tapi nantinya akan dibantu oleh lateral zone ini. Nah, kalau bentuk dari cerebrum itu ya gyrus dan sulcus dan membagi dalam apa namanya lobus-lobus tertentu itu. Nah, kalau di cerebellum sebenarnya lobusnya sudah tadi yang ada tiga. Cuma mereka ini ada lipatan-lipatan kecil yang namanya volume. Nah, volume ini sebenarnya untuk memperluas permukaan dari cerebellum. Oke? Seperti itu. Nah, terus sebenarnya secara fungsional terkecil itu ada yang seperti ini. Nah, tadi kita bahas sudah tentang cerebellum yang bagian lobus ya. Lobusnya itu ada anterior, ada posterior, ada floculonodular. Nah, secara pembagian tugas sebenarnya bukan yang seperti itu. Memang itu secara struktural anatomi. Secara pembagian tugas harus dipotong melintang dulu, harus dipotong melintang dan kelihatan ada daerah vermis, daerah intermediate, dan daerah lateral. Nah, itu pembagiannya tadi sudah sesuai axial body itu yang ada di vermis, ekstremitas itu yang ada di apa namanya? Intermediate dan di lateral itu memang tidak kebagian secara struktural, tapi dia kebagian dalam perencanaan gerakannya, gitu ya. Nah, terus habis itu sebenarnya masing-masing dari zona itu tadi yang punya tugas itu memiliki unit fungsional terkecil. Nah, kemarin aku bilang kalau unit fungsional terkecil itu adalah unit yang paling kecil yang bisa mewakili suatu fungsi suatu organ. Jadi bukan dia yang paling kecil. Kalau misalkan unit terkecilnya ini, kita pasti kan ada yang lebih kecil lagi, Purkinje sel. Terus habis itu ada yang lebih lagi dalam sel kan ada organel gitu. Tapi unit fungsional terkecil dalam tugas cerebellum adalah ini nggak tahu aku sebutannya apa, tapi konsepnya itu ada Purkinje cell, ada deep nuclear cell, jadi ada deep nucleusnya, terus habis itu ada granule cell dan ada fiber-fibernya. Fiber-fiber ya itu jalurnya gitu. Nah, konsep dasarnya seperti itu. Makanya dari tadi yang pembagian spermis, intermediate, dan juga lateral zone itu ada nukleus deepnya. Masing-masing itu punya deep nukleusnya ada dentate nucleus misalkan, terus habis itu ada emboliform nucleus, globule nucleus, dan ada di sini ada fastigal nucleus. Nah, paling tengah itu namanya fastigal nucleus. Dia sebenarnya kalau secara lobus itu di daerah floculonodular gitu. Nah, jadi kalau misalkan bingung, kalian pisah-pisah aja pembagiannya. Ada klasifikasi pembagian secara lobus, yakni anterior, posterior, dan juga floculonodular. Ada pembagian yang secara zona, vermis, intermediate, sama lateral. Terus habis itu ada pembagian yang secara deep nucleus. Walaupun sebenarnya ini nggak usah dihafalkan yang nama secara fisiologis ya, saja nih. Secara fisiologis kalian hanya perlu tahu karena secara general di Guyton itu dibahas bahwa ya udah, kalau misalkan kalian sudah bahas deep nuclear cell yang ada di sini, itu ya udah masing-masing tugasnya itu hampir sama gitu. Cuma memang daerahnya beda sesuai fungsi dari zona tadi. Ada yang memang aksial, ada yang memang dia ekstremitas, dan ada yang memang hanya perencanaan gitu. Oleh karenanya, ini anggaplah lewat dulu. Tapi ini ada singkatannya kalau kalian mau menghafalkan anatomi. Kalau nggak salah tadi, don't eat greasy food. Jadi ini itu dapat dari Ninja Nerd. Nah, di Gaiten memang tidak dibahas yang pembagian yang seperti ini. Di Gaiten hanya membahas, ini disinggung sih, nama-namanya disinggung. Cuma memang di Gaiten itu membahasnya secara umum unit fungsional terkecil ini. Gitu. Nah, jadi untuk membenarkan gerakan, kembali lagi konsep awal dari cerebellum dan basal ganglia adalah membenarkan, memodifikasi gerakan, dan ya membantu dalam pergerakan. Mereka tidak bisa mandiri untuk bergerak. Nah, untuk membenarkan gerakan, cerebellum itu memerlukan input dulu. Jadi kalau gimana caranya kita membenarkan sesuatu kalau tidak ada sesuatu yang dibenarkan. Jadi kayak gitu. Makanya aku bilang tadi bahwa motorik atau sensorik itu memang jadi satu. Oleh karenanya, cerebellum itu perlu input terlebih dahulu untuk membenarkan suatu gerakan gitu. Nah, inputnya dari mana? Inputnya itu nanti dari korteks gitu ya. Jadi cerebellum memerlukan input dari perencanaan dan juga output yang dihasilkan. Nah, jadi gini, secara garis besar, cerebellum itu fungsinya kayak gini.
kalian dikasih tahu rencana pergerakannya itu gimana oleh apa namanya? Cortex ya, oleh supplementary area, oleh premotor area. Dikasih tahu cerebellum, kita rencananya mau bergerak seperti ini. Kita mau rencananya mau jungkir balik ke depan misalkan. Terus cerebellum itu juga dikasih tahu pergerakan aslinya gimana oleh spinal cord, oleh Medspin. Jadi dikasih tahu bahwa cerebellum yang sebenarnya terjadi di lapangan itu kita jungkir balik ke belakang gitu. Nah, akhirnya cerebellum ini memodifikasi dan menginisiasi gerakan baru, dikirimnya kemana? Dari cerebellum, ini dikirim outputnya, ini ya outputnya, itu sebenarnya dikirim lagi ke cortex. Nah, cortex menerima, oh gerakan kita salah, Rek. Kita nggak harusnya jungkir ke belakang, kita jungkirnya harus ke depan. Kasarannya gitu ya. Kasarnya kita harus jungkirnya ke depan. Oleh karenanya, cerebellum ini membenarkan pergerakan-pergerakan tadi. Nah, berarti kan konsepnya kalau membenarkan pergerakan, berarti kan kita harus tahu rencananya gerakannya apa, sama sama aslinya gerakannya kayak gimana gitu kan. Kita harus tahu rencananya, kita harus tahu fakta lapangannya untuk membenarkan fakta lapangan itu biar sesuai lagi dengan rencana. Nah, konsepnya seperti itu. Nah, begitu. Nukleus tersebut memiliki tugas sesuai dengan pembagian zona yang ada. Secara garis besar tujuannya adalah untuk menerima afren dan melanjutkan akson efren. Seperti itu. Nah, jadi nanti cara tugasnya seperti ini. Dor. Tuh. Oh iya, yes. Gitu. Nah, makanya karena aku bilang bahwa dia itu harus tahu rencana awal dan hasilnya gimana, kita itu harus pakai yang namanya afren dan efren konsepnya, biar nggak kemana-mana. Jadi, cerebellum ini menerima dari siapa aja dan cerebellum ini mengirim siapa aja, gitu ya. Nah, afferent pathway. Siapa yang masuk ke cerebellum? Jadi yang masuk ke cerebellum ada beberapa jalan. Dan jalan itu dipisahkan oleh beberapa gang. Gang pertama itu adalah inferior cerebral peduncle, terus middle cerebral peduncle, dan juga superior cerebral peduncle. Pedunculus ya. Nah, pedunculus ini sebenarnya nggak secara dibahas secara faal, karena memang itu hanya pembagian gang-gangnya aja. Secara faal, sebenarnya ini juga nggak dibahas secara faal. Jadi olivocerebral tract misalkan. Olivocerebral tract ini menerima sinyal dari cerebral motor cortex, basal ganglia, reticular formation, dan medulla spinalis. Secara garis besar menerima sinyal yang ada gitu ya. Vestibulocerebral tract itu menerima dari vestibular nuclei dan brainstem. Jadi dari area keseimbangan dan juga batang otak. Aku lupa bilang bahwa konsep dari cerebellum, karena memang judulnya itu kan tadi motorik ya. Jadi aku nggak terlalu bahas tentang keseimbangan, tapi ada fungsi cerebellum yang berfungsi sebagai keseimbangan. Jadi memang keseimbangan ini kompleks ya. Ada yang keseimbangannya karena basal ganglia, ada yang keseimbangannya karena cerebellum. Kemarin kita bahas ada yang keseimbangannya karena apa namanya vestibul gitu kan. Ada yang sebenarnya keseimbangannya dari mata dan lain-lain. Jadi sistem keseimbangan itu banyak untuk postural dan dinamik. Jadi untuk statis dan dinamik itu ada konsep keseimbangannya masing-masing. Nah, bulat ya. Jadi intinya konsep dari cerebellum itu membenarkan pergerakan sama eh, konsep keseimbangan. Jadi gitu. Untuk membenarkan pergerakan kita perlu input dan output. Nah, inputnya dari ini, olivocerebral tract itu menerima sinyal dari cerebral ini, vestibular ini menerima dari vestibular nuclei dan brainstem, dari brainstem. Nah, terus habis itu reticulocerebral tract itu di sinyalnya dari reticular formation dan brainstem spinocerebral ini dari dorsal dan ventral. Jadi dari dorsal dan ventral, spinocerebral ini yang tadi aku maksud dia itu kayak menunjukkan aksinya di lapangan itu kayak gimana. Nah, kalau yang lain itu lebih ke arah rencananya gimana gitu. Corno anterior ya. Nah, sekarang, kalau efrennya itu gimana? Dia itu mengeluarkan sinyal ke siapa aja. Secara garis besar, nukleus tadi itu kan ada banyak kan. Don't eat greasy food itu tadi, nukleusnya itu menerima sinyal dari berbagai track yang sudah kita bahas afrennya tadi dan dari korteks cerebellum eh, dan juga dari korteks cerebellum itu sendiri. Jadi gini, sinyal yang dikeluarkan itu sebenarnya sinyal yang masuk itu sebenarnya adalah sinyal yang kita tadi jalur-jalur itu dan ada sebenarnya sinyal dari cerebellum itu sendiri. Jadi ada yang dari luar, ada yang dari cerebellum. Nah, secara sinyal tadi sampai ke cerebellum dibagi menjadi dua arah yang langsung ke deep nucleus dan area corresponding. Jadi gini, eh,
ini konsep secara garis besar ya. Jadi sebenarnya bab-bab selanjutnya itu juga afferent pathway. Cuma secara garis besar cerebellum ini kalau tadi afferentnya kan secara garis besar menerima dari banyak hal ya. Tapi secara garis besar kalau untuk afferent atau untuk keluarnya itu dia itu menerima dari korteks misalkan nih, menerima dari korteks dan menerima dari yang lain. Nah, cara pengeluarannya adalah dia itu menam eh, jadi kayak gini. Corresponding area itu bersifat inhibitor. Jadi kita menerima sinyal. Jadi korteks kita perjalanannya dari korteks dulu deh. Kan kita tadi sepakat ya bahwa pergerakan itu mulai dari korteks. Nah, pergerakan yang mulai dari korteks ini sinyalnya akan menuju ke dua arah. Yang pertama langsung menuju ke medspin, yang kedua langsung dibenarkan oleh cerebellum dan basal ganglia. Nah, saat sinyal yang ke cerebellum ini datang, dia ini akan mengirim sinyal lagi ke atas, sehingga korteks itu sebenarnya konsepnya akan mengirim sinyal double, sehingga kayak excitatory. Jadi yang langsung ke deep nuclei bersifat excitatory. Jadi tubuh membiarkan pergerakannya disinyali dulu. Nah, karena bingung dengan gambar ini, langsung dengan gambar ini aja. Jadi gini, aku besarkan ya. Kita itu dapat masukan input dari dua ini. Jadi all other afferent dan olive inferior. Nah, tadi itu sebenarnya kan kita bahasnya banyak ya tracknya. Cuma pada akhirnya gang-gang dari track itu tadi itu menjadi dua yang garis besar. Ada namanya mossy fiber, ada namanya climbing fiber. Nah, mossy fiber dan climbing fiber ini, climbing fiber dan mossy fiber. Nah, terus, mossy fiber dan climbing fiber ini sebenarnya ada yang langsung. Nah, ini ya, konsep utama untuk sebelum output dari cerebellum adalah deep nuclei. Jadi yang tadi don't eat greasy food itu fungsional utama dari cerebellum. Karena tanpa deep nuclei ini, ya cerebellum tidak bisa mengeluarkan statement koreksinya gitu. Nah, jadi tadi inputnya itu pergi ke dua arah guys. Yang pertama pergi ke Purkinje cell, yang kedua pergi ke deep nuclear cell. Nah, deep nuclear cell ini yang langsung pergi ke deep nuclear cell ini bersifat eksitasi. Jadi eh, kita gerak nih mau meninju gitu ya. Korteks itu kan kalau eh, kita bergerak mau meninju kan langsung dari korteks ke medspin. Nah, kita mau meninju. Nah, saat dia sampai ke jadi kan ada dua cabang tadi, ada yang ke korteks, ada yang ke cerebellum. Nah, saat yang sampai ke cerebellum, dia itu ada eksitatori tambahan. Jadi dia mengeluarkan eksitasi lebih. Jadi makanya tinju kita itu bisa lebih keras gitu. Nah, tapi dia setelah mengeluarkan eksitasi, dia ke atas dan ke Purkinje cell dan menginhibisi. Sehingga tinju kita yang keras tadi itu mantap sebenarnya. Jadi kayak kita ninju itu biar yakin, cuma inhibisi ini biar tinjunya itu tidak kelewatan. Jadi kayak gitu. Model dari cerebellum secara garis besar itu kayak gitu. Pertama dia mengeksitasi dulu sehingga gerakan kita itu kuat. Jadi yang menggerakkan itu kan memang korteks, tapi yang membuat gerakan itu lebih mantap itu cerebellum. Nah, tapi yang menahan nanti biar gerakan mantap itu tidak terlalu berlebihan juga cerebellum melalui Purkinje cell ini. Maka nanti kalau misalkan ada sesuatu diskusi, kalau misalkan deep nuclei itu memang sifatnya hanya outputnya aja, dia dipengaruhi oleh fiber. Kalau dia dipengaruhi oleh fiber langsung, bersifatnya excitatory. Kalau dia dipengaruhi oleh Purkinje cell, bersifatnya inhibitory. Excitatory ini untuk mendobel gerakan agar lebih mantap, dan inhibitory itu untuk menahan gerakan agar tidak terlalu berlebihan. Jadi konsepnya kayak gitu. Nah, terus selain beda climbing fiber dan mossy fiber, ini sebenarnya di Guyton dibahas perbedaannya. Jadi kayak inputnya, ya inputnya kan beda kan asalnya. Terus habis itu sinapnya bebarengan. Ada namanya istilah simple spike, ada yang namanya complex spike. Nah, ini perbedaan dari mossy fiber dan deep nuclear dan apa namanya climbing fiber, cuma tidak mempengaruhi konsep di cerebellum ini. Cuma memang mereka dibahas sekilas. Kok nggak bisa? Oke, nah terus intinya memang apa ya istilahnya? Dia itu providing dumping. Dumping itu maksudnya dia akan menahan gerakan-gerakan yang dia terlalu berlebihan. Nah, di Guyton itu dibahas bahwa tubuh kita itu kan secara pergerakan itu banyak yang menggunakan sistem torsi ya. Jadi sistem torsi, konsep torsi, fisika torsi. Nah, itu akan ditahan dengan pergerakan yang namanya dumping ini. Nah, dumping ini sebenarnya hanya sebuah istilah. Jadi
maksud dari dumping ini bukan yang kita menahan secara apa namanya hukum fisika cerebellum menahan pergerakan fisika, tapi dia itu konsepnya adalah memang inhibitory signal to Purkinje cell agar pergerakan itu tidak terlalu berlebihan. Sama kayak pintu, kalau misalkan atasnya dikasih penahan yang yaitu damping itu, dia kan secara gerakan tidak terlalu yang berlebihan dobrak-dobrak gitu kan. Nah, itu jadi fungsi secara garis besar untuk efren dari cerebellum itu kayak gitu. Jadi rapid motor movement dia itu membuat pergerakan itu semakin mantap, bisa semakin cepat, tapi dia konsepnya tertahan gitu. Jadi modelnya gitu. Nah, ingat ya, yang yang merangsang dia semakin cepat dan mantap itu adalah fiber-fibernya secara langsung, tapi yang menahan dia untuk tidak terlalu berlebihan adalah Purkinje-nya gitu. Nah, terus kita pakai gambar ini lagi karena memang ini konsepnya keren ya. Jadi anggap semua bermula dari motor cortex. Jadi coba kita semua yang tadi berantakan konsepnya itu kita bangun sedikit lagi, kita bangun kembali. Jadi konsep pergerakan adalah jadi kan konsep pergerakan itu adalah aktivasi dari otot yang agonis yang kita perlukan. Jadi kayak misalkan kita fleksi, kita mengeksitasi dari bicep dan menginhibisi dari tricep kan. Tapi cerebellum itu memiliki kebalikan. Jadi dia itu menginhibisinya itu nggak hanya yang maksudnya yang tidak dibutuhkan seperti tricep, tapi dia menginhibisi agonisnya juga. Agar apa? Agar tidak berlebihan. Maksudnya kayak gitu. Oke, anggap semua bermula dari motor korteks. Jadi, kalau kalian membayangkan sebuah gerakan, itu kalian mulai bayangkan dari motor korteks. Nah, di motor korteks itu ada yang namanya primary motor cortex, ada yang namanya premotor area dan supplementary motor area. Nah, supplementary sama premotor area tadi kan merencanakan ya, merencanakan. Hasil dari rencananya itu dikasih ke primary motor area. Primary motor area itu apa namanya menstimulasi pergerakan pertama dan arahnya ada dua. Yang pertama langsung ke match spin dan berhasil membuat otot kita bergerak. Yang kedua masuk ke sistem ekstrapiramidal untuk dikoreksi, gitu ya. Nah, ada sinyal tadi yang juga paralel sekaligus pergi ke mosi fiber dan eh, climbing fiber ini sehingga nantinya pergerakan yang langsung tadi sudah ada di match spin itu diperkuat karena distimulasi lagi dan deep nuclei ini memberikan output agar gerakannya lebih mantap, lebih kuat dan lebih cepat. Nah, cuma ada yang sinyalnya ke arah atas, paralel ke Purkinje cell agar diinhibisi gitu. Sehingga inhibisi tadi membuat pergerakan kita presisi dan tidak terlalu berlebihan gitu. Menginhibit otot yang sama. Jadi konsepnya itu walaupun kalian menggunakan bicep agonis ya, kalian itu juga menginhibisi agonisnya, nggak hanya menginhibisi tricepnya. Karena bisa jadi kalian fleksi terlalu berlebihan gitu. Gitu. Nah, cuma itu tadi balik, it is still speculation ya. Cuma memang ada penelitian terkait. Jadi memang penelitian yang ada di sistem otak itu biasanya kalau nggak sudah lesi, dia itu pakai apa namanya mendeteksi listrik. Jadi misalkan nih, kita pengen penelitian tentang area-area apa yang berfungsi saat kita berbicara. Nah, itu biasanya pakai listrik. Nah, jadi kayak saat kita berbicara, otak bagian mana yang menghasilkan listrik lebih banyak kayak gitu. Bisa juga dengan penelitian clinical correlation. Jadi kayak misalkan eh, loh dia itu kena stroke dan stroke-nya itu di brainstem. Kok dia langsung mati ya gitu. Nah, itu itu juga apa namanya konsep penelitian dan penelitian-penelitian dari pasien itu yang menjadi konsep pembelajaran berikutnya. Oleh karenanya, kita juga harus berterima kasih kepada mereka. Nah, sekarang pathway lagi. Jadi garis besar, begitu tadilah konsep dari efren dari cerebellum. Sebenarnya per masing-masing jalur memiliki konsep yang lebih spesifik sendiri. Jadi kayak tadi makanya ada beberapa track ya yang tadi dibahas. Cuma memang tadi secara pembagian anatomis. Cuma memang secara garis besar, cerebellum itu fungsinya untuk eksitasi lebih. Jadi kayak gerakannya biar lebih mantap. Dan juga inhibisi agar gerakannya tidak terlalu berlebihan. Nah gitu. Misal, gerakan masing-masing yang lebih spesifik itu kayak gini, vestibulocerebellum, konsep keseimbangan dinamis. Jadi bedanya sama apa namanya nanti basal ganglia itu
konsep keseimbangan statis. Jadi kalau misalkan vestibulocerebellum atau yang berkaitan sama vestibul, itu kalau misalkan orang yang terganggu terkait vestibul, dia saat jalan atau dia saat bergerak, itu mereka susah seimbang gitu. Jadi kalau kalian dorong saat mereka bergerak, atau bahkan kalian dorong saat mereka berdiri, itu sudah tidak apa namanya, udah apa ya, udah nggak bisa seimbang gitu. Nah, sama kayak basal ganglia misalkan. Dia itu ada postural instability. Jadi mereka nggak seimbang saat mereka menahan postur mereka gitu. Jadi ada kalau misalkan yang vestibul tadi nggak usah didorong udah nggak seimbang. Misalkan kayak gitu. Jadi ada dinamis, ada statis. Spinocerebellum, daerah intermediate berfungsi mengkoreksi gerakan atas bawah. Nah, ini tadi ya, yang kenyataannya gimana sama rencananya gimana. Kalau ini terkait keseimbangan, kalau ini kenyataannya gimana, eh, apa namanya, rencananya gimana. Cerebrocerebellum, ini dari lateral zone. Jadi berfungsi dalam perencanaan rinci. Jadi yang tadi mungkin primary premotor area dan supplementary area, kalian ingat nggak tadi pembagian dari cerebellum kan ada yang lateral zone. Nah, lateral zone itu kan nggak kebagian tugas dalam masing-masing fungsi kan, karena dia kebagian tugas dalam perencanaan. Jadi cerebellum. Ada juga istilah learn to correct. Jadi dalam konsep cerebellum itu dia itu membantu presisi pergerakan walaupun dia itu juga belajar gitu guys. Jadi walaupun cerebellum ini menerima rencananya gimana dan faktanya gimana, dia itu juga belajar learn to correct. Jadi awal kali kita bergerak, misalkan ke pergerakan spesifik tertentu, misalkan kita melakukan gerakan spesifik, yang spesifik itu apa ya? Misalkan atraksi sirkus gitu ya. Atraksi sirkus itu kan tidak semua orang bisa melakukan gerakan itu kan. Nah, saat kita merencanakan atraksi sirkus itu, maka premotor area dan supplementary area itu akan merencanakan dan memberitahu ke cerebellum, ini loh rencana gerakan kita. Lalu saat kita pertama kali gerak, terus gagal kan. Oh, kok nggak sesuai ini realitanya. Spinocerebellum ini memberitahu ke cerebellum, loh, ini gerakannya aslinya kayak gini, kok nggak sesuai rencana gitu. Akhirnya itu learn to correct. Jadi cerebellum itu kalau kalian stimulasi terus-menerus pergerakan sirkus yang kalian pelajarin tadi, cerebellum itu akan membenarkan sedikit demi sedikit pergerakan agar sesuai rencana yang ada di premotor area dan supplementary area. Jadi kayak gitu. Nah, ini kelainan kalau misalkan cerebellum terganggu, ada dismetria, ataksia, dysdiadochokinesia, dan ini masing-masing ada tesnya ya. Jadi yang khas itu memang tes ini. Jadi ada dysdiadochokinesia tes. Itu artinya kalian suruh membolak-balikkan tangan secara cepat. Nah, kalau misalkan orang dengan kelainan yang ada di cerebellum, mereka itu agak terhambat, slow, karena rapidnya itu tidak terbantu oleh tadi yang mosi fiber sama climbing fiber. Stimulasinya itu tidak terbantu. Tapi saat mereka membalik tangan, udah kadung membalik itu mereka sulit untuk menghentikan agar untuk membalik lagi karena Purkinje fibernya tadi juga terganggu gitu. Jadi tesnya itu membalik-balikkan tangan gini secara cepat. Coba nanti kalian lihat di YouTube untuk diadochokinesia gitu. Ada pas pointing ya. Jadi dia itu secara tepat menunjuk ke nah, menunjukkan seret ya gitu-gitu. Itu gangguan yang ada di cerebellum. Nah, cuma gini, fungsi-fungsi dari masing-masing bagian dari otak itu tidak terpisahkan. Suaraku masih kedengeran, soalnya unstable. Terima kasih. Oke. Jadi fungsi dari masing-masing struktur di otak itu memang tidak bisa terpisahkan. Misal kayak talamus sama brainstem. Mereka mempunyai fungsi-fungsi yang berkaitan sama organ-organ visceral kita. Dan yang nggak bisa dipungkiri bahwa mereka dua-duanya juga jalur untuk sinaps ke arah korteks misalkan. Nah, sinaps ke arah hipotalamus, sinaps ke arah talamus. Nah, mereka punya masing-masing pembagiannya zonnya sendiri. Nah, sama kayak ini. Jadi kayak hipotonia, nystagmus, dysarthria itu mereka memiliki kelainan yang tidak khas di cerebellum. Jadi belum tentu kelainan ini hanya ada di cerebellum, bisa jadi di yang lain. Cuma ada beberapa tes yang bisa mendukung itu arahnya ke cerebellum, yaitu pointing test, diadochokinesia test gitu. Seperti itu. Jadi tidak bisa memperkirakan sejauh apa gerakan yang dilakukan. Kamu mau misalkan apa ya, meninju sejauh 2 meter, jadinya 3 meter sampai badan-badanmu ikut maju gitu. Ataksia, gerakan yang tidak terkoordinasi. Ini berkaitan sama gerakan-gerakan presisi seperti tangan gitu-gitu.
Jadi seperti itu. Pergerakan yang cepat dan mengubah arah. Gitu deh. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yakni basal ganglia. Nah, basal ganglia ini adalah tempat untuk membenarkan suatu pergerakan sehingga pergerakan itu tidak lebih gitu. Jadi kalau misalkan cerebellum tadi itu kan membenarkan pergerakan agar sesuai rencana, presisi, dan pergerakan kita itu lebih mantap dan juga tidak berlebihan. Tapi kalau yang basal ganglia ini, dia itu berlebihannya itu bukan karena berlebihan gerakannya semakin maju, tapi ada gerakan-gerakan yang membuat tremor. Jadi kayak tremor itu kan sebenarnya unwanted movement kan. Pergerakan-pergerakan yang kita tidak mau dan juga pergerakan-pergerakan itu sebenarnya tidak kita rencanakan. Kalau yang cerebellum tadi membantu kita pergerakannya agar lebih mantap, terus membantu kita menginhibisi pergerakan itu agar berhenti gitu. Nah, tapi kalau misalkan basal ganglia ini itu menahan pergerakan yang sebenarnya malah kita nggak pernah merencanakan sama sekali gitu. Kalau tadi cerebellum itu kan pergerakannya udah kita rencanakan, tapi berhentinya itu dibantu oleh cerebellum. Tapi kalau basal ganglia ini ada unwanted movement namanya. Pergerakan yang kita tidak mau itu terjadi kalau misalkan kita memiliki kalau misalkan orang lain memiliki gangguan dari basal ganglia gitu. Jadi sama-sama sistem koreksi dari suatu motorik ya, baik basal ganglia maupun cerebellum. Masuk ke dalam sistem ekstrapiramidal yang juga berfungsi untuk membenarkan gerakan dari korteks. Basal ganglia dibagi menjadi beberapa bagian, berbeda dengan cerebellum. Jadi cerebellum itu kan maksudnya berbeda tuh, cerebellum itu satu struktur ya. Satu struktur utuh, dia itu otak kecil ya kan, cerebellum. Tapi kalau basal ganglia itu dibagi menjadi beberapa struktur. Jadi kayak ada substansia nigra, terus habis itu ada putamen, ada caudat nucleus, ada globus pallidus gitu-gitu. Nah, terus menjadi satu kesatuan namanya basal ganglia. Terus basal ganglia terdiri dari putamen, terus agak tengah nanti ada namanya globus pallidus, ada talamus, jadi talamus itu masuk ke dalam basal ganglia, ada subtalamus, terus habis itu ada yang namanya nucleus caudatus, ada yang namanya putamen nanti. Nah, kalau konsep cerebellum tadi menerima informasi dari banyak track gitu kan. Jadi cerebellum tadi kan menerima dari misal vestibul gitu kan. Terus dari spinal cord juga menerima. Ini loh kenyataan gerakan gitu. Dari cortex juga menerima. Kalau dari basal ganglia ini from cortex to cortex. Jadi dari cortex ke cortex. Jadi cortex ini benar-benar soan ke basal ganglia untuk membenarkan gerakannya baru dikembalikan ke cortex. Kalau cerebellum tadi itu kan konsepnya eh, ada yang konsepnya jadi kayak korteks itu gerak dulu, terus baru satunya disoankan. Nanti kalau ada yang nggak bener baru dibenerin sama cerebellum. Tapi kalau basal ganglia ini korteks dulu, basal ganglia kembali ke korteks baru pergerakan utamanya gitu. Basal ganglia terdiri dari, oh ya sudah, sistem ini bermain dalam eksitasi menggunakan asetilkolin, glutamat, dan inhibisi menggunakan GABA. Jadi ada neurotransmitter 4 di sini. Jadi ada GABA, glutamat, asetilkolin, dan dopamin. Nah, nggak tahu kenapa yang asetilkolin ini di Ninja Nerd itu tidak dibahas, tapi kalau misalkan di Gaiten itu malah lebih dibahas daripada glutamat gitu. Mungkin kita lanjut dulu. Strukturnya, jadi tadi udah tak bilang bahwa secara umum itu kumpulan struktur yang menerima sinyal dari korteks dan mengembalikannya ke korteks. Sinyal yang diterima pertama akan jatuh ke arah kaudat atau putamen. Jadi sinyal dari korteks pertama itu bisa langsung ke caudatus, jadi ke kaudat ini atau ke putamen. Nah, habis itu sistemnya itu akan melanjutkan ke globus pallidus atau ke subtalamus sebenarnya, atau ke subtalamus baru ke talamus. Nah, kalau untuk substansia nigra ini sebenarnya langsung untuk melubricate pergerakannya. Jadi kita bahas ya habis ini. Jadi sinyal yang pertama kita akan dari korteks. Nah, jadi kayak gini. Ini mungkin memudahkan. Jadi nanti sinyal pertama ini dari korteks, gini kan. Nah, terus habis itu ada yang ke nucleus caudatus. Caudat ini, terus habis itu ada yang ke putamen. Baru ada yang ke globus pallidus. Jadi globus pallidus ini menerima dari dua arah ini. Baru nanti dia itu antara ke subtalamus atau langsung ke talamus. Makanya ini nanti ada istilah direct sama indirect pathway. Terus nanti ada dari substansia nigra. Nah, ini. Jadi saraf itu kadang itu ada yang secara fungsional itu diberitahukan secara general. Fungsinya itu apa.
tapi tidak diberitahukan secara jalur-jalurnya. Nah, kalau ini kita diberikan secara jalur-jalurnya karena mungkin secara penelitian lebih maju dari struktur otak yang lainnya gitu. Nah, kalau di Gaitan, pembagian dari jalur ini dibagi dua, menjadi sirkuit putamen atau sirkuit kaudat. Jadi ada putamen sirkuit dan kaudat sirkuit. Nah, ini itu bedanya. Ya kalau misalkan yang putamen itu langsung ke putamen tanpa lewat kaudat. Kalau yang kaudat itu rada ada ke putamennya dikit, cuma lebih banyak ke kaudat dari korteksnya. Tapi sama sama saja akhirnya yang itu mengembalikan sinyalnya ke arah korteks lagi gitu. Nah, jalur yang digunakan itu ada dua, struktur clouded circuit dan struktur yang disebut putamen circuit gitu. Nah, putamen circuit itu menerima sinyal dari premotor dan suplemen area, jadi yang merencanakan tadi, dan langsung menuju ke putamen. Putamen circuit membenarkan pattern, jadi pattern dari gerakannya yang akan dikembalikan ke cortex. Tapi kalau clouded circuit itu membenarkan control of motor activity. Jadi kalau tadi itu secara pergerakan rencananya gimana. Tapi kalau crowded circuit ini adalah sirkuit yang kayak menyegerakan pergerakan itu. Jadi aku nggak tahu istilahnya gimana. Tapi contohnya ini eh, menurutku lumayan eh, nggak nyambung sama teorinya. Contohnya itu gini, yang ada di Gaiten. Singa datang ke arah kita dan kita lari tanpa pikir panjang. Jadi gampangannya singa datang ke arah kita, terus kita secara tidak sadar melalui coded circuit ini pergerakannya itu langsung terkoreksi. Gimana caranya kita melarikan diri dari singa tadi. Tapi kan jadi ini kayak refleks gitu kan. Dan refleks ini maksudnya tidak tidak yang berkaitan sama unwanted movement, tapi kita telan aja dulu. Ada dua sirkuit yang ada di basal ganglia ini. Cuma ada pembagian yang ada di Ninja Nut ini berbeda. Jadi tidak dibahas sama sekali di Gaiten terkait pembagian direct pathway sama indirect pathway. Jadi di dalam eh, basal ganglia itu sebenarnya ada direct pathway sama indirect pathway. Yang mana yang tadi untuk direct pathway itu sebenarnya adalah oke, yang direct pathway itu sebenarnya adalah yang tidak memakai subthalamus. Cuma kalau yang indirect pathway pakai subthalamus tadi dan mengembalikan ke globus pallidus. Nah, masing-masing ini hasil pergerakan terakhirnya. Jadi gini, mereka itu pakai glutamat untuk mengeksitasi, mereka itu pakai dopamin untuk menginhibisi atau mengeksitasi, dan mereka memakai GABA untuk menginhibisi. Nah, total dari inhibisi, eksitasi itu kalau misalkan direct pathway itu untuk mengeksitasi. Jadi mereka itu untuk memantapkan motor activity mereka. Kalau misalkan menginhibisi, mereka itu menghambat unwanted motor movement tadi gitu loh. Nah, oleh karenanya pembagiannya itu dari direct sama indirect. Oke, terus habis itu eh terus habis itu kita ba- kita kita habis itu bahas tentang nigrostrigal pathway karena ini berkaitan dengan penyakit yang sering dialami oleh orang-orang, yakni Parkinson. Nah, penyakit ini sebenarnya dikaitkan oleh sistem dopamin yang kurang maksimal dari substansia nigra. Substansia nigra ini jadi gini, tadi kan ada direct pathway sama indirect pathway yang membuat pergerakannya itu lebih, jadi menginisiasi pergerakannya lebih lancar dan unwanted movementnya itu tidak banyak bergerak gitu ya. Nah, cuma kalau nigrostrigal pathway ini lubricate agar kalau misalkan yang lebih tereksitasi tadi lebih mantap dan juga intinya kayak mereka itu membuat pergerakan itu semakin mulus gitu, presisi. Jadi kalau misalkan nigrostrigal pathway itu sebenarnya pakai dopamin dan dopamin ini ada yang sifatnya menginhibisi, ada yang sifatnya mengeksitasi. Tergantung apa? Tergantung reseptor. Kalau dopamin satu itu yang mengeksitasi. Kalau dopamin dua itu yang menginhibisi. Kenapa mereka satunya mengeksitasi, satunya menginhibisi? Karena mereka tidak yang mendukung salah satu blok gitu ya. Mereka tidak mendukung yang mengeksitasi atau menginhibisi, tapi mereka memang konsep utamanya adalah melancarkan pergerakan aja gitu. Nah, habis itu yang terkait sama neurotransmitternya itu ada empat. Jadi ada GABA. GABA itu memang dia menurunkan resting membran potensial sehingga dia hiperpolarisasi. Jadi penghambatan.
kalau glutamat ini memang terkenal menjadi neurotransmitter yang ada di otak yang terkenal sama seperti asetilkolin di neurotransmitter perifer sebenarnya. Nah, glutamat ini fungsinya eksitasi. Nah, tapi kalau dopamin nanti fungsinya ada yang inhibisi, ada yang eksitasi. Nah, salah satu yang dibahas juga adalah asetilkolin. Tentunya asetilkolin di sini fungsinya adalah eksitasi gitu. Wes pokoknya gini, kalau basal ganglia yang terkait sama stimulasi-stimulasi ini, intinya adalah menghalang pergerakan menghalang pergerakan yang menghalang pergerakan yang tidak kita mau gitu. Nah, misal kayak gini. Kelainan di salah satu sirkuit misalkan ya. Salah satu sirkuit yang ada di sini yakni Caudet Circuit itu membuat seseorang itu sebenarnya secara sensorik itu aman-aman aja. Cuma oh sorry guys, ada orang salah masuk mobil. Intinya kalau misalkan apa namanya? Kalau misalkan apa sih. Nah, kalau misalkan basal ganglia yang terganggu, misalkan caudate circuit itu, unwanted movementnya itu semakin banyak. Jadi kita secara sensorik itu sebenarnya menerima apa yang ada. Jadi kita dikasih gambar itu kita tahu bahwa gambaran itu seperti ini gitu kan. Nah, Nah, nanti setelah kita menginisiasi sebuah gerakan, itu nanti akan seperti ini. Jadi misalkan orang itu terganggu basal ganglianya, dia itu bisa menerima informasi. Dia itu juga bisa menginisiasi pergerakan. Cuma pergerakannya itu tidak presisi. Ada sesuatu yang dia itu unwanted gitu loh. Dan juga dia tidak bisa simetris gitu ya. Jadi tujuhnya yang ada di sini, 65-nya ada di sini kayak gitu. Jadi kelainan dalam caudate secretis diteliti dengan penelitian di kiri ini. Jadi dalam menggambar ketelitian yang tidak teliti dan presisi. Jadi secara persepsi sensoris tidak ada kelainan, tapi secara motorik terganggu. Nah, treatment dari Parkinson itu sebenarnya pakai L-Dopa, tapi aku nggak tahu ini apakah sering dipakai di klinik. Tapi secara teori L-Dopa itu kenapa nggak dopamin? Karena dopamin itu kalau misalkan kita injeksikan di darah itu tidak bisa masuk ke ini apa namanya blood brain barrier tidak bisa masuk karena dia tidak lipid soluble. Sedangkan kalau kita kasih L-Dopa dia itu bisa masuk dan nanti di otak akan diubah menjadi dopamin gitu. Nah, nanti kalau kalian ada pertanyaan terkait ini soalnya terkenal Parkinson dan kadang-kadang bisa ditemukan di jalan. Kadang-kadang misalkan ada orang jualan koran, itu ada tangannya tremor dan postural instability, ada singkatannya Parkinson itu. Postural instability, tangannya tremor dan lain-lain. Dan tremornya itu ada ini ya, patternnya. Jadi tremornya ini kalau nggak salah 6 sampai 10 kali per detik gitu. Apa per 10 detik ya? Jadi nanti coba lihat di kaitan lagi ada eh, khasnya. Jadi kayak secara nomor itu ada, oh ya, ada TRAP singkatannya. Tremor, rigidity, akinesia, postural instability. Thank you, Dev. Jadi ada khasnya. Dan tremornya sendiri itu beda dengan tremor-tremor yang lain. Jadi kadang-kadang memang ada tremor yang dia itu karena ketakutan atau tremor karena entah karena apa. Tapi tremor yang ada di orang Parkinson itu patternnya kalau nggak salah 6 sampai 10 kali per apa gitu. Coba kalian nanti cek. Atau tak cek sekarang ya. Nggak usah. Nanti kalian cek aja. Begitu. Jadi itu tadi terkait koreksi ya. Jadi terkait koreksi dari pergerakan seseorang agar pergerakannya itu presisi, pergerakannya sesuai dengan apa yang dia mau. Dan ya itu tadi. Jadi perbedaan dari cerebellum itu adalah cerebellum dan basal ganglia itu secara garis besar adalah kalau cerebellum itu terkait dengan eh, apa namanya mantapnya pergerakan dan koreksi sesuai rencana atau tidak sesuai rencana. Tapi kalau basal ganglia itu bukan koreksi sesuai rencana atau tidak sesuai rencana, tapi terkait penghalang dari pergerakan yang tidak kita rencanakan bahkan. Jadi penghalang dari yang tidak kita rencanakan dan juga kalau cerebellum itu menerima dari banyak tempat dan efferentnya juga banyak. Tapi kalau basal ganglia itu from cortex to cortex gitu ya. Seperti itu. Paham. Oke. Terkait sama yang singa-singa tadi ya. Jadi singa-singa tadi itu sebenarnya bukan terkait sama refleksnya. Jadi kalau basal ganglia itu memang bukan terkait sama refleks, tapi maksudnya adalah basal ganglia itu melubricate suatu pergerakan seseorang
agar dia itu bisa lari dari singa. Wes intinya kayak gitu. Ya wes kalian bayangkan kalau misalkan orang Parkinson yang trap tadi, tremor, rigidity, akinesia sama postural instability itu ketemu sama singa, betapa sulitnya dia untuk melakukan pergerakan. Karena mereka itu khasnya dua ya. Mereka itu sulit untuk menginisiasi pergerakan. Sekalinya bergerak mereka itu tremor gitu. Ya seperti itulah. Nah, sekarang kita masuk ke cerebral cortex, intellectual function of the brain, learning and memory. Ini merupakan konsep yang lumayan abstrak juga, tapi menurutku lebih menarik daripada beberapa bab ya. Aku nggak mau membandingkan nih. Lebih menarik daripada beberapa bab. Jadi dia itu membahas tentang fungsi otak, fungsi korteks otak, baik dari fungsi intelektualnya, fungsi learningnya, dan juga fungsi memorinya. Pendahuluan, intinya kalau cerebral cortex itu memiliki lapisan yang sudah secara teori dan fungsional berdasarkan layer selnya itu punya fungsinya masing-masing. Dan juga sakjane itu mereka sama-sama ada eksitatorinya, ada inhibitorinya, EPSP dan IPSP. Tapi mereka secara layer itu punya fungsi masing-masing. Jadi misalkan kayak gini. Layer satu, layer 1, 2, 3 itu berfungsi secara asosiasi. Jadi eh, area asosiasi itu adalah area penerjemahan. Jadi kayak maksudnya apa diterjemahkan oleh otak itu area asosiasi 1, 2, 3. Jadi hubungannya adalah korteks antar korteks ya. Jadi di korteks itu antar satu daerah ke daerah lain itu pakai layer yang 1, 2, 3 ini. Jadi isinya ada sel granul, ada sel eh, piramid-piramid kecil. Nah, untuk sel piramidal dan fusiform yang ada di layer 5 dan 6 biasanya terkait sama output. Jadi korteks misalkan mau mengeluarkan sistem motorik itu outputnya dari layer ke 5 sama 6. 4 itu biasanya menerima sinyal sensoris gitu. Nah, intinya kalau misalkan sel ini mungkin ada di histologi ya dulu, tapi intinya kalau misalkan sel ini layernya itu sama-sama sel syaraf tapi secara fungsi mereka berbeda. Pembagian bagian korteks itu ada beberapa pembagian. Jadi ada yang secara umum dulu. Jadi sebenarnya secara umum itu bagian yang depan ini adalah motorik, terus bagian yang belakang adalah sensorik. Nah, terus habis itu ada yang membagi dengan primary dan juga secondary serta area asosiasi. Jadi kalau misalkan area primary itu sebenarnya area yang menginisiasi pertama. Kalau kayak misalkan yang area suplementari sama premotor itu area yang merencanakan. Jadi misalkan tadi contohnya di basal ganglia sama cerebellum, suplementari sama premotor itu merencanakan dulu dan dia kalau misalkan yang di basal ganglia kan tadi suplementari sama premotornya ke arah basal ganglia dan dikembalikan ke korteks. Tapi kalau cerebellum misalkan suplementari sama premotornya itu eh, akan mengirim ke primary motor dulu dan juga nanti ada dua arah yang langsung ke spinal cord juga yang langsung ke cerebellum dan dikoreksi. Nah, ini perbedaannya jadi kayak gitu. Yang primary motor itu yang mengeksitasi pertama, supplementary dan premotor itu yang merencanakan. Sama kayak secondary somatic sama primary somatic. Primary somatic ini nanti misalkan area yang menerima pertama daerah somatik. Jadi eh, sistem somatik. Jadi misalkan kayak sentuhan, tekan nyeri, raba halus gitu-gitu. Terus secondary nanti yang kedua, jadi diterjemahkan baru ke area asosiasi. Jadi area asosiasi ini nanti area pengolahan, baru nanti akan bahas terkait area Wernicke sama Broca. Tapi sebenarnya area Wernicke yang nanti dibahas. Nah, masing-masing sistem dibagi menjadi primary dan pendukung. Pendukung dari motorik berfungsi sebagai perencanaan dan premotor cortex dan supplementary area. Area primary dari sensorik dibagi sesuai indera yang bekerja. Pendukung dari sensorik merupakan tempat untuk memproses informasi dan juga mengirimkan ke arah memori. Terus ada namanya area rekognisi wajah. Itu daerahnya di inferior. Jadi eh, kalau di Gaitan bilangnya area rekognisi wajah ini area yang secara garis besar kan sebenarnya luas ya. Tapi secara fungsional memang dia fungsinya untuk area rekognisi wajah. Jadi kalau di penelitian yang disebutkan di Gaitan, kalau misalkan area ini terjadi lesi, itu dia hanya terganggu terhadap pengenalan dari wajah. Nah, kalau misalkan selain fungsi-fungsi dari wajah itu tadi, itu nggak terganggu. Jadi kayak area rekognisi wajah ini spesifik untuk membedakan wajah orang gitu. Nah, kalau misalkan area-area yang lain itu kan rata-rata kalau misalkan area di otak itu kan overlap ya, fungsi satu dengan fungsi yang lain. Jadi kalau misalkan salah satu area itu terkena lesi, itu memang fungsi utamanya terganggu, tapi dia kadang-kadang memiliki fungsi yang lain gitu. Nah, tapi kalau misalkan kayak area rekognisi wajah ini fungsinya terbatas di
nggak terbatas, tapi kayak secara garis besar ada di rekognisi wajah. Berhubungan dengan sistem lain, karena namanya untuk rekognisi kita perlu sensory input dulu, terutama dari area occipital yang mana visual tadi. Terus area rekognisi wajah ini terdestruksi memiliki efek yang kecil di fungsi lain selain tugas utamanya. Oke, Oke, terus habis itu kita akan ke sistem Wernicke. Nah, kemarin kita sebenarnya sudah bahas terkait beberapa pembagian area yang ada. Jadi kayak Broca, Wernicke, terus habis itu ada sistem-sistem yang lain. Cuma di dalam intelektual ini, di Gaiten ini membahas tentang sistem Wernicke sebagai dewa dari intelektual seseorang. Jadi gampangannya gini. Kalau kemarin kita bahas perbandingan dari Wernicke dan Broca. Broca itu kan area yang mana kita Alhamdulillah. Area yang mana kita ingin menyampaikan suatu maksud bahasa gitu kan. Jadi kayak kita ingin ngobrol, kita ingin menulis, bahkan se apa namanya sesederhana bahasa isyarat ya. Misalkan kayak gini-gini atau sana-sana gitu kan. Itu melewati broadcast speech area. Walaupun nggak ngomong, itu melewat broadcast speech area baru ke motorik gitu. Cuma sistem Wernicke di sini itu dipuja-puja karena dia itu benar-benar sebenarnya di otak sebagai sistem intelektual. Bayangkan ya, sistem Wernicke itu menerima informasi, ya kan? Dia itu kan sebenarnya penerjemahan bahasa gitu kan. Kalau Broca itu adalah bagaimana kita mengekspresikan suatu bahasa. Kalau Wernicke, bagaimana kita menerima suatu bahasa. Nah, kenapa Wernicke ini di apa namanya menerima dari banyak tempat gitu, dari somatik menerima, dari visual menerima, dari auditori menerima, karena yang namanya bahasa itu kan general kan, luas. Kalau misalkan kayak dari auditori berarti kita mendengar suatu bahasa orang ngomong gitu kan, kita mendengar orang ngomong atau bahkan kita mendengar suara Morse itu aja sudah termasuk auditori dan itu merupakan suatu bahasa yang diterjemahkan oleh Wernicke. Apa ya maksudnya? Peluit panjang. Apa ya maksudnya peluit pendek ini gitu. Kalau visual berarti kita melihat suatu kode yang dari visual, entah itu tulisan, entah itu kode bahasa isyarat, bahkan semapur gitu kan. Intinya visual, kita lihat apa, kita terjemahkan. Kita dengar apa, itu auditori, kita terjemahkan. Somatic area, itu kita merasakan apa, kita terjemahkan. Misal, kayak kita menyinggung orang gitu, terus kita disenggol sama sebelah kita, hush gitu kan, disenggol. Itu aja kita bisa menerjemahkan bahasa, oh ini tidak baik berarti. Nah, area Wernicke itu berarti kan sakjane, area secara tanda kutip pemahaman gitu kan. Nah, kalau misalkan area itu bisa disebut sebagai area pemahaman, maka Gaiten mengangkat sistem Wernicke ini menjadi sistem intelektual. Karena sejatinya intelektual itu bagaimana kita menerima informasi dari segala bentuk dan kita memahami informasi itu, mengelola informasi itu menjadi bahasa yang bisa kita pahami. Itu sistem Wernicke. Makanya sistem Wernicke itu berkaitan erat sama sistem intelektual. Bahkan kayak disebut bahwa ya udah intelektual itu ya Wernicke gitu. Karena kita mau ngomong sesuatu, kita merencanakan ngomong sesuatu aja, itu sebenarnya katanya Wernicke. Broca itu sebenarnya saat kita mau merencanakan pergerakannya, kita mau gimana cara ngomongnya, menyampaikannya itu Broca. Makanya kalau seseorang itu lesi di daerah Broca, dia itu sakjane mengerti dan bahkan dia itu bisa mau menyampaikan sesuatu, tapi dia tidak bisa menyampaikan gitu, karena areanya terputus dari Broca. Karena dia tidak bisa mengekspresikan. Makanya orang yang lesi di daerah Broca, itu dia itu orang yang paling eh, tersiksa ya dalam tanda kutip karena dia mengerti semua segala sesuatu yang masuk di input mereka tapi dia tidak bisa membalas, tidak bisa respon gitu. Tapi kalau orang yang lesinya di daerah Wernicke gitu kan, dia nggak bisa paham apapun, apa yang dia lihat nggak paham, apa yang dia dengarkan nggak paham, apa yang dia rasakan nggak paham, tapi dia ngocehnya bisa, ya ngoceh terus yang tersiksa adalah orang sekitarnya gitu ya ngajak ngomong kok ra nyambung gitu. Jadi Wernicke ini diangkat oleh Gaiten sebagai sistem intelektual karena ya udah coba sih intelektual itu apa gitu kan. Intelektual itu kan bagaimana kita memproses informasi, pelajaran. Pelajaran yang sulit bagaimana kita memahaminya secara cepat itu kan intelektual. Nah itu gimana caranya kalau kita nggak punya Wernicke gitu kan. Nah Wernicke ini kita oh kelihatannya kayak gitu, pendengarannya kayak gini, berarti maksudnya kayak gitu. Itu Wernicke. Terus habis itu ada sistem otak dominan. Nah, sistem otak dominan ini dibahas di apa namanya Gaiten. Jadi
sistem otak dominan ini ada sebenarnya kan kita dulu dibahas bahwa otak dominan itu ya antara otak kiri dan otak kanan gitu kan. Nah, tapi sebenarnya ternyata ya otak dominan ini enggak mitos. Jadi ada seseorang yang memiliki otak dominan yang kanan dan ada seseorang yang memiliki otak dominan yang kiri. Nah, otak dominan itu bisa dilihat dari tangan yang dominan. Misalkan tangan dominan yang kanan, maka 95% kata Guyton itu perkembangannya ada di otak yang kiri gitu. Nah, kalau misalkan kalau misalkan orang yang dengan otak dominan, tangan dominan yang kiri, maka otak dominannya yang kanan gitu. Ya, cuma ternyata kenapa seseorang itu nggak berbeda antara, coba kalian ngomong sama orang yang punya tangan dominan kiri, wait. Oke, terus setelah itu, nah kalau yang di Guyton itu ada konsep dari sistem otak dominan. Nah, otak dominan ini
tadi ya. Jadi kayak berdasarkan yang ada di kaitan tadi, kalau misalkan otak dominannya kanan itu biasanya bisa dilihat dari tangan yang dominan. Jadi kalau tangan dominannya kiri, biasanya otak dominannya kanan. Kalau tangan dominannya kanan, otak dominannya kiri. Nah, kenapa kalau misalkan kita menemukan orang yang tangan dominannya itu berbeda dari kita itu secara garis besar itu orangnya sama aja? Maksudnya kalau dulu kan secara mitos kalau otak kanan itu untuk apa namanya hal-hal yang abstrak, sedangkan otak kiri itu untuk hal-hal yang bersifat logika gitu kan. Nah, sebenarnya itu secara garis besar, karena tentang fungsi dari otak kanan dan otak kiri yang tadi secara abstrak dan logika, itu kalau Guyton bilangnya adalah sesuai dengan otak dominannya. Jadi, yang namanya logika dan sesuatu yang bersifat apa namanya sesuatu yang logika dan sebuah konsep itu sebenarnya bukan di otak kiri, tapi yang otak dominan. Nah, karena kebanyakan orang tangan dominannya adalah kanan, sehingga otak dominannya adalah kiri, itu nantinya akan membuat eh, otak kirinya itu yang sebagai fungsi dari apa namanya konsep dan logika tadi, dan otak kanannya sebagai fungsi abstrak dan musik gitu-gitu, fungsi seninya. Nah, kebalikannya kalau misalkan orang dengan tangan kiri, berarti kan otak dominannya yang kanan. Tapi maksud dari otak dominan yang kanan itu berarti berarti otak kanannya lah yang berfungsi sebagai otak yang memikirkan tentang konsep, logika dan kawan-kawannya, dan otak kirinya yang berfungsi sebagai eh, kemampuan abstrak yang tidak dimiliki oleh, jadi bahasanya itu other ability yang tidak dimiliki oleh otak dominannya gitu. Nah, terus ya itu tadi terkait otak dominan. Jadi bukan berarti kalau misalkan konsep otak kanan dan kiri itu berbeda secara fungsi, berbeda secara general untuk semua orang, tapi tergantung otak dominan orang itu eh, kanan atau kiri. Karena otak dominan orangnya tadi menentukan fungsi otak kanannya itu sebagai fungsi yang abstrak atau sebagai fungsi yang logika gitu. Terus untuk daerah komunikasi ini sebenarnya tadi udah sedikit dibahas di Wernicke dan Broca. Jadi memang area komunikasi itu nanti dimulai dari pemahaman dulu. Makanya tadi kan kita tidak bisa memisahkan antara sensorik dan motorik karena pada akhirnya kita memerlukan inputnya dulu, pemahamannya dari entah dari visual eh, area atau entah dari auditory area atau somatic area nanti yang akan pergi ke arah asosiasi dan juga nanti akan pergi ke daerah Wernicke. Nah, Wernicke ini nanti akan memproses pemahaman sesuai pemahaman yang ada di otak dan nanti akan mengirimkan sinyal ke sistem area Broca. Nah, area Broca tadi yang akhirnya akan area Broca tadi yang akhirnya akan memberikan output berupa ya maksud dari seseorang ini menyampaikan apa ke area motorik. Nah, makanya tadi kalau misalkan motorik itu sebenarnya bisa terkait dengan motorik vokal yang ada di pilika vokalis misalkan, atau bisa terkait dengan motorik yang lain ya. Misalkan intinya semua ekspresi untuk membahasakan itu di area Broca dan nanti dari motor korteks itu ya sesuai. Misalkan kalau mau bahasa isyarat ya bahasa isyarat, mau semapur ya semapur. Cuma kalau secara umum kan kita pakai pelika vokalisnya itu tadi, pergerakan laringnya tadi, ya udah itu setelah setelah dari Broca itu ke arah motor korteks gitu. Terus, nah, oh ini tadi udah. Oh ya, sama terkait sama memori. Jadi kalau di Gaitan itu ada yang namanya istilah negatif sama positif memori. Jadi kalau secara garis besar sebenarnya kalau di Gaitan bilangnya memori yang tersimpan di otak itu sebenarnya mekanismenya adalah memori yang berhasil lolos dari sistem inhibisi. Jadi negatif memori itu maksudnya sebenarnya kita apa namanya secara garis besar itu menolak informasi untuk disimpan secara negatif, jadi kayak menginhibisi memori itu untuk tersimpan karena semua yang kita terima dari input sensorik itu kan terlalu banyak kalau misalkan kita masukkan ke dalam sistem memori. Nah, oleh karenanya otak itu menggunakan negatif memori ini tadi untuk menginhibisi semua kemungkinan yang tidak perlu untuk tidak tersimpan ke otak. Nah, akhirnya ada yang namanya habituasi. Nah, habituasi tadi akhirnya memicu stimulus yang terus-menerus kan. Akhirnya apa yang tersimpan di dalam memori yang konsep negatif memori ini sebenarnya adalah eh, memori-memori yang diulang dan juga eh, bisa apa tidak tertangkap oleh negatif memori tadi. Jadi kayak misalkan kita mendapatkan input 100 ya. Jadi kayak 100 kali input. Nah,
Terus habis itu kemampuan dalam negatif memori otak itu misalkan 90 kali. Nah, habituasi yang 100 kali ini berarti yang keterima ke otak kan 10 kan inputnya. Maka yang masuk dalam memori negatif ini, maksudnya dalam konsep negatif memori ini adalah 10 dari penyimpanan memori otak ini. Nah, ada yang namanya positif memori. Jadi dibantu oleh misalkan serotonin ini. Jadi dibantu oleh serotonin yang membuka kalsium ion kalsium. Nah, itu nanti tergantung sama model dari inputnya. Nah, kalau model dari inputnya itu unik dan merangsang emosi misalkan. Jadi, kalau misalkan yang tadi negatif memori itu sesuatu yang datar. Jadi, misalkan kayak dalam keseharian kita lihat apa, dalam ya intinya nggak ada yang spesial dari input tadi. Itu berarti sebenarnya adalah konsep dari negatif memori. Kita hanya eh, menyimpan eh, memori kalau misalkan itu diulang gitu karena lolos dari negatif memori tadi. Tapi kalau positif memori itu sebenarnya ada konsep yang mana otak itu menyiapkan suatu memori itu biar disimpan ke dalam otak langsung walaupun tidak melalui habituasi. Nah, itu tapi tergantung dari inputnya. Kalau Gaetan bilangnya itu inputnya misalkan inputnya itu unik, jadi berbeda dari biasanya atau inputnya itu apa namanya emosional, apa namanya berkaitan sama sistem limbik kita itu nanti katanya Gaiten itu langsung masuk ke konsep positif memori. Jadi positif memori itu ya udah dibantu sama serotonin sehingga tanpa habituasi pun langsung tersimpan dalam sirkuit memori gitu. Nah, konsep memori juga ada yang memiliki konsep positif menggunakan proses eksitasi untuk menyediakan tempat tersendiri untuk menyimpan memori. Memori yang biasanya masuk ke dalam klasifikasi adalah memori yang bersifat unik dan mengatur emosi kita. Nah, kalau misalkan kalian ingin berarti kalau dari konsep Gaiten ini, kalau misalkan kita ingin menghafalkan sesuatu, kalau pengen cepat berarti harus unik atau merangsang emosi. Nah, kalau misalkan memang tidak bisa unik atau membuat kita terkait sama emosional kita, berarti harus yang habituasi, yang itu diulang-ulang sampai melewati sistem negatif memori kita. Jadi inputnya itu sudah tidak bisa terinhibisi sama memori kita gitu. Oke, terus ini barusan kita diskusi kalau misalkan yang tadi sistem otak dominan, nah memang kalau misalkan orangnya misalkan tangan kiri, nah otak dominannya kan yang kanan, tapi artinya otak dominan itu yang berfungsi sebagai apa namanya konsep dan logika tadi. Jadi memang otak kanan orang yang tangannya dominan kiri itu otak kanannya lah yang berfungsi sebagai kognisi dan logika, tapi otak kirinya yang berfungsi sebagai abstrak dan seni. Nah, kayak gitu. Terus ya, intinya analogi dari memori itu yaitu tadi ada positif dan negatif. Nah, terus sistem memori juga dibagi menjadi tiga. Kalau di Gayton itu ada pembagian short term, intermediate, dan long term. Nah, kalau kalau yang short term itu eh, seperti menghafalkan nomor. Jadi, kalau misalkan kalian nomornya Nabil siapa berapa misal 08123 110 1040. Mungkin kalau bentar bentar. Oke, terus terkait sama eh, apa namanya pembagian short term, intermediate sama long term itu ada waktunya. Jadi short term itu contohnya dalam kita menerima informasi tentang nomor telepon kalau misalkan di kaitan. Jadi misalkan kita telepon 08123. Nah, kan secara bentar kita kan udah ingat oh 08123 kita ketikkan di HP lalu kita lupakan gitu kan. Itu short term memory kalau secara garis besar kaitan. Terus ada intermediate memory itu kalau misalkan eh, memori itu bertahan dari hari ke beberapa hari sampai 2 minggu atau 1 minggu gitu batasnya. Jadi kalau misalkan kita ingat dalam jangka waktu itu berarti masuk ke intermediate. Nah, kalau lebih dari itu sebulan atau 3 bulan itu masuk ke long term memory gitu. Jadi jadi secara garis besar menyimpan informasi yang sementara itu adalah hipokampus. Jadi kayak misalkan kita menerima info yang baru nih, info yang baru kita terima itu eh, oh aku melihat misalkan jalanan yang bolong gitu. Info itu kan kita terima. Nah, jalanan bolong yang di depan rumah kita itu infonya diterima, disimpan sementara di hipokampus. Sebenarnya kayak gitu sih. Terus habis itu nanti kalau sudah agak lama baru ke tak
sebenarnya ke korteks ya. Jadi sistem memori pada garis besar itu ada di korteks. Nah, terus habis itu kalau di gaitan itu memang tidak disebutkan secara mekanisme penyimpanan memori. Jadi ada talamus sama hipotalamus. Talamus sama hipokampus. Hipokampus itu untuk memori-memori yang maju. Jadi gampangannya gini deh. Kalau orang terdestruksi hipokampusnya, maka dia itu tidak bisa menerima informasi-informasi yang baru gitu. Jadi sama kayak orang tua biasanya. Orang tua yang sudah lansia itu biasanya kan mereka itu nggak ingat pikun dengan hal-hal yang baru. Jadi mereka pikun dengan konsep-konsep yang mereka terima baru, info yang baru mereka itu pikun. Ini sama kayak dulu mbahku itu ada namanya Mbah Muhammad. Itu eh, sama aku itu ketemunya memang pas tua ya. Jadi beliau ketemu aku itu pas beliau udah lansia. Nah, aku memperkenalkan berapa kali pun nama ke beliau itu beliau besoknya pasti lupa lagi gitu. Nah, tapi kalau aku memperkenalkan aku ini anaknya siapa, beliau itu langsung ingat karena beliau ingat masa lalunya pernah berkaitan sama mbahku gitu. Jadi beliau itu ingat yang ada di masa lalu tapi tidak bisa memproses informasi baru menjadi memori jangka panjang gitu. Itu masalahnya ada di hipokampus kalau secara teori kaitan. Kalau yang memori jangka panjang, tapi kita bisa kalau misal memori jangka panjang yang tidak bisa kita simpan, itu biasanya masalahnya di talamus. Jadi kayak misalkan teori-teori yang lama itu kok kita lupa atau ya intinya yang sudah long term memory itu lupa, itu masalahnya ada di talamus. Jadi kayak gitu. Kalau di konsep Gaiten. Terus habis itu kalau terkait sama eh, konsep memori ini masih belum jelas juga ya. Kalau misalkan ada di Gaiten, jadi ya udah kita kita sementara tahu dulu aja bahwa hipokampus itu penyimpanan sementara, ada retrograde, ada anterograde. Jadi kalau hipokampusnya rusak, berarti kita pikun secara anterograde. Apa ya pikun bahasa medisnya? Anterograde demensia. Ya itu deh kayaknya. Terus kalau retrograde itu berarti masalahnya di talamus. Kita tidak bisa mengambil informasi dari apa yang kita simpan sebelumnya gitu. Oh amnesia, iya deng. Amnesia. Jadi retrograde amnesia sama anterograde amnesia. Ya, konsep memori memang belum jelas. Nah, sekarang kita masuk ke yang terakhir, limbic system dan hypothalamus dan behavioral and motivational mechanism of the brain. Padahal sebenarnya aku ingin pembahasan bab ini yang di Gaitan itu pengennya banyaknya terkait benar-benar kayak sistem emosi dan secara belajar tentang fakultas psikologi gitu kan. Cuma kayaknya memang tidak banyak dibahas, bahkan banyak dibahasnya adalah sistem otonom. Maksudnya kayak sistem-sistem yang menggunakan hipotalamus gitu. Lanjut dulu aja. Intinya, lebih kompleks dari basal ganglia. Limbik sistem ini terdiri dari banyak eh, struktur yang ada di otak. Ada hipotalamus, ada girus-girus yang ada di sini, hipokampus, amigdala, bahkan olfaktori itu masuk dalam sistem limbik kita. Nah, secara bahasa, sistem limbik itu sakjane adalah border artinya ya. Nah, artinya maksudnya fungsi-fungsi yang ada di otak itu pada saat itu maksudnya sistem limbik itu dianggap adalah sistem yang mempunyai fungsi di daerah perbatasan, otak yang daerah perbatasan, bukan otak yang daerah korteks gitu maksudnya. Jadi kayak ya udah hipotalamus, talamus, cingulate girus-girus ini, terus habis itu amigdala. Nah, aku bingungnya kenapa kok brainstem nggak masuk? Ya mungkin karena maksudnya perbatasan bawah itu ya perbatasan antara ya otak bawah sama eh, daerah-daerah yang bawah mulut misalkan, tapi bukan yang belakang gitu. Sistem ini terdiri dari banyak sekali ya, ini sekali maksudnya, sekali struktur dibanding basal ganglia. Basal ganglia itu kan ya tetap terdiri dari beberapa struktur, cuma nggak sebanyak sistem apa namanya limbik ini. Nah, terus fungsi limbik itu sebenarnya kebanyakan diwakili oleh hipotalamus karena fungsi otonomnya saja nih. Cuma orang-orang kan kalau membahas tentang limbik itu biasanya terkait sama emosi. Ya nggak tahu karena kita kalau di UNER ada salah satu divisi yang namanya ini gitu kan. Cuma ya sebenarnya lebih kompleks dari itu sistem limbik itu. Secara umum, sistem limbik itu secara garis besar dibagi menjadi eh, beberapa bagian berikut ini. Hipotalamus. Terus ada lobus limbik sendiri namanya. Jadi gyrus singulatum sama parahipokampus. Terus ada hipokampus sendiri, ada amigdala, talamus, septal area, dan habinula. Lanjut. Nah, secara garis besar, fungsi dari limbik itu, ini aku kasih contoh talamus ya misalkan.
talamus sendiri aja itu memiliki fungsi-fungsi yang sudah sistemik ya. Jadi gampangannya setiap sensory input selain olfaction itu masuk ke talamus. Terus habis itu talamus ini mengatur sistem-sistem otonom bebarengan dengan sistem-sistem yang ada diatur oleh brainstem. Jadi brainstem itu kan ada center-centernya otonom juga kan. Misalkan center of respiration, center of cardiovascular, center of vomiting misalkan. Nah, itu juga ada beberapa pembagiannya di talamus ini gitu. Nah, talamus ini nanti sebenarnya juga ada pembagian yang sama dengan pembagian yang ada di brainstem. Jadi intinya mereka itu jalur, cuma mereka beda tempat gitu loh. Saling nyambung. Oleh karenanya secara sistemik sebenarnya fungsinya udah banyak gitu. Tapi secara garis besar sistem limbik ini ya tergantung fungsi strukturnya gitu. Jadi kalau olfaction ya udah berarti dibawa oleh olfactory bulb gitu kan. Terus habis itu di daerah sensori primary dari olfaction gitu-gitu. Nah, itu dibawa dan juga gyrus hippocampalis. Intinya olfaction itu masuk ke dalam sistem limbik gitu. Karena itu tadi ya, dari konsep awal sistem limbik itu apa? Klasifikasi sistem limbik adalah otak-otak yang bagian bawah. Bukan otak yang bagian bawah. Jadi border ya, jadi batas yang bawah. Jadi nggak hanya terkait emosi, tapi ya itu semua fungsi yang ada di otak bawah itu dikaitkan sama ini. Jadi olfaction itu juga mempengaruhi hipokampalis dan juga sistem limbik ini saling berkaitan gitu. Terus sistem memori dibawa oleh sistem amigdala. Jadi memori yang tadi kita bahas tentang apa namanya? Ini limbic lobe dan gyrus simulatum. Memori yang kita bahas tadi di hipokampus sama thalamus itu sebenarnya adalah memori yang dipelajari oleh kejadian sebelumnya. Jadi kalau misalkan lesi di talamus sama kejadian lesi di hipokampus, itu kejadiannya adalah amnesia retrograde sama anterograde. Cuma kalau misalkan yang di memori yang dibawa oleh sistem amigdala, limbik lobe, gyrus singulatum ini adalah memori yang berkaitan sama emosional. Jadi memang ini semua dikaitkan sama emosional, sama olfaktori, sama kognitif, emosi itu semuanya intinya menjadi satu menjadi sistem limbik ini. Terus habis itu dibawa oleh sistem amigdala, limbik lobe, gyrus singulatum, parahipokampus dan juga talamus, sistem memori ya. Terus sistem autonom kebanyakan dibawa oleh talamus dan hipotalamus. Terus fungsi emosi dan behavior itu dibawa oleh amigdala dan fungsi lainnya. Sih, aduh ada yang kelewat tadi. Eh, oh iya, oh iya betul. Jadi gini, eh, ada beberapa overlap di fungsi-fungsi ini. Kita loncat jauh ke yang tadi saat kita membahas Wernicke ya. Jadi salah satu overlap yang sering diperdebatkan adalah kecerdasan itu diukurnya dari Wernicke atau prefrontal cortex, prefrontal area yang ada di frontal, apa namanya? Lobus frontalis. Jadi lobus frontalis itu kan ada yang daerah primary motor tadi, ada daerah A-field area, juga ada daerah yang di depan itu namanya apa namanya? Frontal, prefrontal. Nah, katanya dulu itu disebutkan bahwa prefrontal itulah yang mempengaruhi kognitif kita, yang mempengaruhi behavior kita, dan mempengaruhi kecerdasan kita yang ada di otak yang ada di depan ini. Tapi memang secara penelitian ternyata lesi yang ada di Wernicke itu mempengaruhi intelektual jauh lebih parah daripada prefrontal gitu. Nah, ternyata prefrontal lebih didiskusikan lagi fungsinya adalah terkait sama behavior dan emosi. Jadi kalau misalkan intelligent intellectual intellectual quality apa IQ itu apa sih? Ya itu IQ itu berkaitan sama Wernicke. Cuma kalau misalkan emotional quality itu berkaitan sama prefrontal. Nah, overlap lagi dengan sistem limbik yang ini karena sistem limbik yang ini juga mempengaruhi emosi dan behavior gitu. Intinya mereka itu sirkuit yang muter-muter dan mecah ke segala arah. Contoh dari hipotalamus. Jadi hipotalamus itu memegang peran penting daerah limbik. Ini ya contoh dari autonom ya. Jadi misalkan ini berkaitan dengan apa namanya eh, sistem tidur kita, clock jadwal dari clock kita itu juga diatur dari hipotalamus. Nah, fungsi dari hipotalamus ini ya ada fungsi endokrin, fungsi apa namanya misalkan pusat-pusat dari organ visceral kita itu ada di hipotalamus. Ya, misalkan ini eh, cahaya yang ada di mata kita dan ada di apa namanya intinya yang mempengaruhi mata kita itu akan mempengaruhi sistem mata dan nanti akan mempengaruhi hipotalamus melalui sistem endokrin yang dinamakan mela, melan,
melatonin ya, yang dinamakan melatonin. Nah, hormon melatonin ini nanti yang akan meriset otak kita jadwalnya agar sesuai dengan jadwal yang baru. Makanya kalau misalkan tidur kita dengan cahaya yang tinggi, walaupun kita merem, dengan cahaya yang rendah itu berbeda kualitas tidurnya dan nanti akan mempengaruhi dari apa namanya? Ya ini kiasmatik ya ini. Jadi eh, mempengaruhi dari sistem melatonin kita dalam mengatur jadwal tidur. Nah, akhirnya berhubungan jadwal tidur itu lagi nanti berhubungan sama kognitif, berhubungan sama mood, berhubungan dengan emosi. Ini contoh utama dari misalkan autonom. Jadi kayak sistem limbik ini nggak bisa dipisahkan kalau misalkan oh hipotalamus ya hipotalamus aja, otonom aja gitu. Oh amigdala itu apa namanya emosi aja. Oh ini itu ini. Karena mereka itu saling berkaitan. Jadi kayak misalkan tidur aja yang berkaitan sama sistem endokrin dan sistem autonom yang akan berkaitan sama organ-organ ini nanti juga akan mempengaruhi sistem sleep cycle kita. Terus habis itu sistem behavior dan emosional kita juga terpengaruh, kognitif dan mood. Intinya fungsi otonomi yang dipegang oleh hipotalamus juga memiliki banyak sistem gitu. Oh, ini sudah selesai. Jadi memang untuk limbik ini bergantung dari tempatnya, tapi mereka itu tidak bisa dipisahkan gitu. Jam berapa ini? Oke, mungkin itu aja dari aku. Ada sharing session juga ya, Didit. Oh iya, sama ada Ah, soal. ada. Bentar ya. Oke, oke, maaf ya guys. Kalau untuk malam ini, eh untuk malam ini banyak bulatnya karena aku sebenarnya juga kadang-kadang mikir banyak terkait otak ini. Pas baca itu selalu tak ulang sinyal-sinyalnya. Jadi memang bulat. Mana ya? Nah, pakai slide ini aja. Oh, pakai ini aja deh. Dan maaf juga, tadi ada beberapa kendala terkait sinyal yang pertama sama yang kedua terkait eh, keramaian karena lagi di perjalanan. Oke.